Ya, di video kali ini saya akan kembali mereaction drama Korea yang berjudul Our Blues episode ke-14. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Young Uk dan Jung Jun. Berarti episode kali ini akan membahas tentang Young Uk dan Jung Jun. Scene diawali dari pasar nih, pasar ikan. Yang mana Anhui udah sibuk berjualan kembali ya. Berjualan ikan. Wah, ada kalung dari Miran yang terjatuh ya. Dia lupa kayaknya masih mengenakan kalung yang diberikan oleh Miran kepadanya. Karena kan Miran pengen Anhui memakai kalung itu seharian gitu ya. Tapi rupanya belum kembali sama Miran, masih di lehernya Anhui. Anhui sepertinya masih kepikiran sama Miran, guys. Sen beralih kembali, kali ini Anhui ada di tempat kediamannya Bu Sun Hui. Kedua nenek ini mengatakan kenapa Miran tidak mampir ke sini katanya sebelum pergi. Apa mungkin karena dia tidak ingin menemui orang tua seperti kami. Oh, rupanya Anhui tidak tahu kalau misalkan kalau sebenarnya Miran itu tidak diinginkan untuk ikut oleh Ji Hyun ya, anaknya. Anhui mengira Miran tidak ikut anaknya karena sibuk bekerja, padahal anaknya meminta untuk ibunya tidak ikut. Oh, ternyata sewaktu berkunjung ke rumah Bu Sun Hui, Miran sempat mengatakan hal tersebut, guys. Hah? Myungbu pergi dari rumah katanya. Myungbu bahagia, guys. Dia bisa lepas dari istrinya. Dan bahkan anaknya Myungbu pun mendukung Myungbu untuk bercerai dengan Injong. Yang pun bertanya, apakah Miran masih ada di rumahmu? Kata Anhui, sudah pergi katanya. Malah bagus lah kata Ingwen. Kalau dia ada di sini kita bisa repot katanya. Malah katanya, kalau kau yang tidak ada, baru kami mencemaskannya katanya. Karena kau ada pilar kami katanya. Miran hanyalah stasiunnya dilewati, sedangkan kau adalah stasiun yang kami tuju. Ternyata Anhui di mata para teman-temannya itu lebih berarti daripada Miran, guys. Terlihat Anhui memungut kembali buku hariannya yang sudah ia buang ke sampah pada saat marah kepada Miran. Apakah dia akan menulis kembali di buku harian itu? Ternyata benar, guys. Dia menulis kembali. Anhui menatap gorden rumahnya yang telah diganti sama Miran. Dan dia seperti merasa Miran masih ada di rumahnya, guys. Atau ini hanya harapan Anhui. Sebenarnya dia ingin Miran masih ada di rumahnya seperti itu. Anhui agak sedikit merasa kesal karena disebut wanita yang tidak loyal atau temannya tidak loyal. Padahal Anhui menganggap kurang loyal apa perlakuan Anhui terhadap Miran. Anhui mencoba menelpon Miran. Handphone Miran tapi nggak aktif, guys. Anhui ingin menyusul Miran di Seoul, guys. Mungkin banyak rasa penasaran yang ingin dia tanyakan langsung terhadap Miran yang belum sempat ditanyakannya pada hari kemarin ya. Miran terlihat kembali bekerja di klinik pijat yang ia kelola sebelumnya, yang ia miliki sebelumnya, dan sekarang dia menjadi karyawan di tempat pijat kecantikan atau spa seperti itu ya. Padahal tadi Miran menolaknya, guys, tapi ternyata seperti dia penasaran dengan pasien yang satu ini, pasien atau pelanggan pijat yang satu ini. Dari belakang sepertinya ini Anhui, guys. Iya, ini rambutnya Anhui, bodinya Anhui. Miran seperti menyadari kalau yang dipijatnya kali ini atau yang diterapinya kali ini adalah Anhui. Benar saja, guys. Anhui ternyata. Anhui langsung bertanya nih seputar masalah yang terjadi antara Anhui dan Miran. Antara mereka berdua ya pasti. Anhui merasa dia adalah orang yang muda, disuruh mau aja seperti itu ya sama Miran. Apapun yang Miran mau, dia akan memperlakukan Miran seperti putri dan dia adalah dayangnya seperti itu. Dan Miran menjawab, kau bukan pembantu, kau bukan dayang, kau bukan pesuruh, tapi kau benar-benar mudah katanya. Bagi Miran, Anhui ini berbeda dari ibunya, mertuanya, bahkan anaknya sekalipun ya. Yang memandang dia langsung berbeda pada saat Miran bercerai dengan suaminya. Namun Anhui dia anggap tidak berubah. Yang dimaksud dengan mudah di sini adalah mudah memahami Miran, mudah mengerti apa yang diinginkan Miran seperti itu. Miran juga bercerita tentang apa yang dikatakan Bang Hosik, bahwa dia marah dan kesal kepada Miran itu karena
mengatakan Eunhui sebagai pengemis makanan. Dan ini maksud Miran tidak loyal. Eunhui tidak loyal itu bukannya tentang apa yang dimau Eunhui langsung dituruti, bukan. Tapi ternyata loyal di sini adalah jika kau marah, jika kau merasa kesal terhadapku, langsung katakan kepadaku seperti kau tidak memahamiku saja, katanya. Langsung saja maki-maki aku, menjambak aku, katanya, aku akan terima jika kau bersikap seperti itu. Tapi ini kau memperlakukanku seperti kau tidak mengenalku, seperti itu. Mereka berdua sama-sama menangis, guys, setelah mencurahkan isi hati masing-masing. Ternyata Nuhi berniat 2 atau 3 hari di Seoul, guys, nggak langsung pulang ke Jeju. Dan Miran juga mengatakan bahwa badannya ini keras, badannya Nuhi ini keras. Jika kau bertubuh seperti ini terus, kau bisa kena stroke, katanya. Apalagi kau terlalu giat bekerja, katanya. Miran bertanya, apakah hatimu sakit saat aku menamparmu? Nuhi membalas, nanti ku balas kau. Dan scene beralih, sepertinya Eunhui dan Miran sudah kembali akrab kembali, udah baikan ya guys. Terlihat Miran sedang mentraktir makanan. Miran juga memberikan kalung yang sama yang dikenakannya guys, yaitu kalung wajah ya. Dan mereka pun berfoto-foto guys. Ya langsung ke inti judul seperti ini ya, Jungkook, Jungjoon, dan Junghui. Junghui siapa guys? Kayaknya ada orang baru lagi nih. Siapa ini, petugas kebersihan? Saya curiga ini Junghui deh. Oh benar kan, Junghui. Junghui sepertinya berkebutuhan khusus guys ya. Mohon maaf nih, wajahnya sepertinya kembar sedunia gitu guys, memiliki wajah kembar sedunia. Dan ibu yang sedang menyupir kendaraan ini sepertinya kepala sekolah atau kepala pendidikan orang-orang yang berkebutuhan khusus, karena yang dibawanya di mobil itu orang semua terlihat tampak seperti orang yang berkebutuhan khusus guys ya. Oh tapi Junghui bekerja guys di sini guys, sebagai kasir pula ya. Oh, Junghui ini sepertinya adiknya Jungkook guys, karena tadi Junghui memoto-moto sekitar kafe dan yang dikirimnya adalah Jungkook. Apa mungkin Junghui ini adalah alasan mengapa Jungkook bekerja begitu kerasnya guys, bekerja giat begitu ya. Jungkook selalu mengatakan bulan depan aku akan mengunjungimu, tapi sebenarnya tidak datang-datang ya guys. Hui mengatakan kalau Jungkook tidak datang, dia akan mendatangi Jungkook. Apa Junghui berencana untuk pergi mendatangi Jungkook? Girang dia guys, bisa naik taksi. Kepala pengajarnya sepertinya udah datang. Mungkin nanti dia kaget nih kalau Junghui tidak ada di tempat. Nah, pastinya kan dia yang bertanggung jawab atas semua anak-anak atau siswa-siswanya yang berkebutuhan khusus guys. Tanya supir taksi mau kemana, tapi dia tetap nyanyi guys. Supir taksi tidak mengantar ke tujuannya Junghui guys, tapi malah membawa Junghui ke kantor polisi. Dan tentu saja ibu kepala sekolahnya langsung menjemputnya guys. Scene beralih, Jungkook sedang menikmati malamnya dengan Jungjoon guys, seperti orang yang baru kasmaran begitu guys. Terlihat Jungkook dan Jungjoon sepertinya memang sangat benar-benar mencintai guys, satu sama lain guys ya. Jalan pun dia beriringan guys, Jungkook dan Jungjoon. Bujang mengatakan bahwa Junghui, saudarinya Jungkook, akan datang ke Jeju besok pukul 14 dan ia menyuruh Jungkook menjemputnya pada pukul 15. Sepertinya Bujang ini mengikuti kemauannya Junghui guys ya. Oh bukan guys, ternyata ini karena tempat yang didiami Junghui akan direnovasi selama 1 minggu. Jadi Bujang meminta anak-anak didiknya itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Makanya Junghui akan pergi ke Jeju menemui kakaknya. Jungkook sepertinya menghindari atau tidak ingin Junghui datang ke Jeju untuk menemuinya, karena alasan Jungkook, dia sebagai hanyo dan pekerjaan-pekerjaan lainnya itu tidak ada cutinya seperti itu, tidak duduk di kantor dengan manis yang bisa ambil cuti seenaknya. Ternyata Bujang tetap mengirim Junghui untuk menemui Jungkook. Sepertinya Junghui memiliki bakat menggambar atau hobi menggambar sepertinya guys. Tapi dia tidak ingin dibilang sebagai pelukis, tapi dia lebih ingin dipanggil sebagai penulis.
Jungkook mencoba menelpon Young Hui berkali-kali tapi Young Hui tidak mengangkatnya guys. Jung mengirimi Jungkook sebuah video yang berisi tentang jika ia ingin membeli apartemen untuk mereka berdua guys. Sebenarnya dia ingin mengarah ke lebih serius tentang hubungan mereka berdua. Tapi di mimik wajahnya Jungkook ini guys, dia sedikit malu, takut seperti itu ya. Jika Young Hui menemuinya dan mungkin dia merasa malu memiliki saudara yang berkebutuhan khusus. Scene beralih kembali, nampak di pelabuhan Junjun sedang membersihkan kapalnya guys. Ya seperti biasa para Hanyo udah tiba di pelabuhan untuk mencari abalan. Sikap Jungkook langsung berubah kepada Junjun guys. Dia tidak ingin dipegangi tangannya saat menuruni anak tangga menuju ke kapal. Jungkook walaupun dekat ya, Jungkook mengirimi pesan kepada Junjun bahwa dia tidak ingin hubungannya menjadi lebih serius. Hanya sebagai kapten dan Hanyo. Aku tidak akan menikah dengan siapapun katanya. Sepertinya karena Jung Hui guys. Sikapnya Jungkook langsung berubah seperti ini. Junjun pun yang tadinya riang gembira, sepertinya raut wajahnya seperti menjadi kesal seperti itu guys. Kembaran, ternyata Jungkook itu adalah kembarannya guys, kembarannya Jung Hui. Junjun tadi mengirim pesan kepada Jungkook bahwa dia akan menghampirinya, ingin berbicara langsung kepada Jungkook mengenai masalah mereka. Jungkook tidak mendengarkan pesan disampaikan oleh Jungjun kepada Jungkook guys. Dia sepertinya langsung meninggalkan tempat Hanyo. Jungjun mengejarnya lalu menyetopinya di jalan ya guys. Oh ternyata Jungkook ingin pergi ke bandara guys. Sepertinya ingin menjemput Jung Hui. Jungjun ingin sekali berbicara dan ingin mengikuti Jungkook. Di sini ini terlihat Jungkook mengenang masa lalu ayah dan ibunya guys. Orang tuanya Jungkook dan Jung Hui meninggal dunia pada saat mereka umurnya 12 tahun guys. Dan benar saja Jungkook dan Jung Hui ini adalah saudara kembar. Namun berbeda guys ya. Ternyata ibu dan ayahnya Jungkook sering bertengkar jika membahas masalah Jung Hui guys. Tapi Jungkook sangat menyayangi Jung Hui guys. Siapa saja yang mengganggu Jung Hui dia akan marah. Oh yang lahir terlebih dahulu itu tuh Jung Hui guys. Gimana sih sistem anak kembar, yang lahir lebih dulu itu kakak atau yang lahir belakangan? Ya itulah pokoknya ya. Tapi Jung Hui tadi mengatakan bahwa dia adalah kakaknya Jungkook. Tadi aku mengira kalau Jung Hui ini adiknya Jungkook, tapi ternyata malah kakaknya Jungkook. Jungkook berpisah dengan Jung Hui itu pada saat ia berumur 22 tahun. Jung Hui pergi untuk mencari nafkah dan Jung Hui masih bertahan di penitipan. Dia sengaja tidak menemui Jung Hui dan berharap Jung Hui melupakan dirinya. Ya benar saja, Jungkook sudah berada di bandara dan menjemput Jung Hui. Mungkin Jungkook menghindari Jungjun karena ingin mengurus kakaknya ya. Kakaknya, saya masih mengingat Jung Hui ini adalah adiknya, ternyata ini adalah kakaknya. Mengurus kakaknya dalam waktu seminggu, makanya dia mengajak Jungjun untuk berbicara setelah 1 minggu kemudian. Jungjun masih mencari Jungkook di parkiran bandara nih guys. Dan dia berhasil menemukan Jungkook. Jungkook berkata bahwa ada kakaknya di dalam mobil. Jung Hui memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah kakaknya Jungkook. Jungjun memperkenalkan dirinya juga kepada Jung Hui. Sepertinya Jungjun sudah mulai mengerti mengapa Jungkook menghindari Jungjun. Terlihat Jungkook membawa saudarinya ke pasar nih guys. Dan orang-orang pasar seperti kaget dan heran melihat siapa yang dibawa oleh Jungkook. Dan Jungkook lantas saja langsung memperkenalkan kakak kembarnya, yaitu Jung Hui. Oh ini bukan pasar, ini masih pelabuhan guys ya. Jungkook dan Jung Hui hanya singgah sebentar karena Jung Hui tadi hanya singgah untuk ke toilet guys. Jung Hui sepertinya penasaran apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini dan ingin mencobanya langsung. Terlihat Jungjun mampir juga ke sini guys. Dia ingin mengajak Jungkook berbicara. Kata ibu-ibu yang ada di sini, pergilah katanya sama Jungjun. Jungjun menemui Jung Hui. Jungjun mengakui bahwa dia adalah pacar adiknya Jungkook, yang memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Jung Hui. Benar saja guys, alasan Jungkook ini karena Jung Hui. Jungjun mengalah, kita tidak usah membahas rumah katanya dan tidak perlu datangi orang tua aku. Jungjun mengatakan dia hanya kaget melihat Jung Hui karena tidak pernah melihatnya.
hal itu wajar bagi Jungjun, dan dia berjanji aku tak akan bersikap seperti itu lagi. Dia memohon kepada Yongkook untuk tidak putus. Yongkook langsung sedih guys, langsung nangis guys. Yongkook lantas bertanya, setelah kau melihat Yonghui, apa kau tetap ingin berpacaran denganku? Jungjun menjawab iya. Yongkook hanya merasa jika melihat Yonghui, orang yang di sekitarnya atau yang menyukainya akan tidak suka lagi kepadanya karena Yonghui. Yongkook hanya tak ingin membebani Jungjun karena orang yang disabilitas seperti itu harus dijaga sampai ia mati, karena mereka hanya hidup tinggal berdua guys, orang tuanya tidak ada kan. Yongkook membicarakan masa lalu dia dengan pria-pria lain, dan Jungjun mengatakan sudah cukup membicarakan hal-hal yang lain atau orang-orang lain. Jungjun tetap bersikeras dia tidak ingin pergi. Yongkook takut jika misalkan dia bisa saja menerimaku, tapi apa orang tua bisa menerimaku. Tapi Jungjun tetap meyakinkan bahwa dirinya berbeda dari yang lain. Aku tak akan meninggalkanmu, katanya. Jungjun sebenarnya betul-betul jatuh cinta guys sama Yongkook. Dia langsung memegang tangannya dan tidak ingin melepaskannya. Dan Yongkook sepertinya baru pertama kali ini menemukan pria seperti ini. Yongkook berkata, kita lihat saja nanti apakah kau akan pergi dariku. Dan Jungjun berkata, lihat saja nanti aku tidak akan pergi darimu. Dia akan tetap membuktikan bahwa cintanya tulus terhadap Yongkook guys. Dan Yonghui bukanlah penghalang bagi Jungjun. Ya oke guys, Our Blues episode 14 sudah selesai ya guys ya, dan saya juga udah tadi nge-reaction juga filmnya, drama yang satu ini. Yang jelas terima kasih buat teman-teman semua yang udah untuk teman-teman semua yang udah mampir dan nonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.